Shalom seluruh umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Shalom kepada murid segala bangsa. Selamat tahun baru kami ucapkan dari murid segala bangsa kepada seluruh umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan, kita telah melewati dan menutup buku perjalanan hidup kita di tahun 2025. Dan pada saat ini kita membuka lembaran baru di tahun 2026. Dan kita percaya sebagaimana pimpinan Tuhan kepada kita sepanjang tahun 2025 dan sepanjang mulai kita hidup hingga saat ini, Tuhan telah memimpin dan memberkati kita. Demikian juga pada sepanjang tahun 2026 ini sampai Yesus datang menjemput kita. Kita tetap berharap dan meyakini bahwa Tuhan akan selalu memimpin kita apapun situasi yang terjadi yang ada di sekeliling hidup kita. Puji Tuhan saudara-saudara, pada saat ini kita dapat kembali berkumpul di ruangan virtual untuk mempelajari seri pelajaran Alkitab mingguan. Ya, pada saat ini saudara bisa lihat judulnya, kita telah memasuki pelajaran yang baru dengan judul utama yaitu menyatukan surga dan bumi Kristus. Dengan judul pelajaran pada saat ini pelajaran triwulan yang pertama, minggu yang pertama di tahun 2026 dengan judul dianiaya tetapi tidak ditinggalkan. Baik saudara-saudara, sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, mari kita menundukkan kepala, kita menyatukan hati dan pikiran kita memohon pertolongan Roh Kudus kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Puji syukur ya Tuhan oleh karena pimpinan Tuhan kepada kami terlebih pada tahun 2025 dan sepanjang hidup kami hingga saat ini Tuhan telah memimpin kami dan kami telah memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Dan pada saat ini kami rindu kembali untuk mempelajari firman Tuhan. Dan biarlah Engkau menyertai pelajaran Alkitab pada saat ini. Kau menyertai hamba-Mu yang memimpin dan memaparkan. Kau menyertai juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang belajar bersama-sama dengan kami melalui pelajaran Alkitab ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam yang kudus ini ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, seperti yang saudara saksikan, judulnya adalah dianiaya tetapi tidak ditinggalkan. Dan ayat inti atau ayat hafalan dari pelajaran kita pada saat ini tertulis di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mari kita masuk ke dalam pembahasan pelajaran ini. Dianiaya tetapi tidak ditinggalkan. Ayat hafalannya sudah kita baca, kita masuk kepada pendahuluan. Seorang pendeta Advent yang dipenjara atas tuduhan palsu menghabiskan hampir 2 tahun di balik jeruji besi. Meskipun awalnya sangat bingung, ia menyadari bahwa penjara adalah ladang misi yang diberikan Tuhan kepadanya. Ketika para narapidana lain mengetahui bahwa ia seorang pendeta, mereka memintanya untuk berkhotbah. Ia pun berkhotbah dan membagikan buku-buku juga. Ia bahkan membaptis para narapidana dan mengadakan ibadah perjamuan kudus. Saat tertentu, ia mengakui sulit melayani di penjara. Tetapi ada juga sukacita, khususnya ketika Anda melihat doa-doa dijawab dan hidup diubahkan. Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan Kolose dari penjara. Saudara bisa lihat di Filipi 1 ayat 7 dan Kolose 4 ayat 3. Bahkan di Filipi sendiri setelah Paulus dan Silas dituduh secara tidak adil, kepala penjara membelenggu kaki mereka. Kisah 16 ayat 24.
Saudara tadi bisa lihat di gambar ilustrasi, ya. Ini adalah Paulus dan Silas dan kakinya dibelenggu. Bahkan di Filipi sendiri, setelah Paulus dan Silas dituduh secara tidak adil, kepala penjara membelenggu kaki mereka. Itu tertulis di Kisah 16 ayat 24. Pada tengah malam, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan para tahanan mendengarkan mereka. Sungguh, mereka memahami bagaimana untuk selalu bersuka cita. Pekan ini kita akan melihat keadaan yang dihadapi Paulus. Ia melihat tujuan yang lebih besar atas apa yang terjadi padanya. Dan mungkin kita bisa belajar darinya ketika kita, sebagaimana hal itu tak dapat dihindari, menghadapi pencobaan-pencobaan kita sendiri. Kita telah menyelesaikan bagian pendahuluan, kita akan memasuki pelajaran hari Minggu. Pelajaran hari Minggu judulnya adalah Paulus terpenjara karena Yesus Kristus. Surat Filipi dan Kolose disebut sebagai surat-surat dari penjara karena ditulis ketika Paulus berada di penjara. Surat lainnya adalah Efesus dan Filemon. Sebagian besar penafsir berpendapat bahwa surat-surat ini ditulis ketika Paulus berada di Roma, sekitar tahun 60-62 Masehi. Lihat Kisah Para Rasul 28 ayat 16. Bacalah Efesus 3 ayat 1 dan Filemon 1. Apakah makna penting dari cara Paulus melukiskan pemenjaraannya? Mari kita baca Filemon 3 ayat 1 dan Efesus 3 ayat 1 dan Filemon 1 ayat 1. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian Filemon 1, berarti Filemon 1 ini semua ayat ya, sampai ayat 25. Karena hanya satu pasal. Filemon 1, dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon, yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Afia, saudara perempuan kita, dan kepada Archipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus, dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa, agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu, ya, kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu, untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau atau berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan
Tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, yakni karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Yesus Kristus menyertai roh kamu. Paulus telah menyerahkan hidupnya untuk melayani Yesus Kristus. Jika pelayanan itu termasuk menjadi seorang tahanan, ia sudah siap. Paulus menggambarkan dirinya sebagai utusan yang dipenjarakan, Efesus 6 ayat 20. Ia telah melakukan perjalanan misionaris, membangun gereja-gereja, dan melatih para pekerja bagi Tuhan. Ia mungkin bertanya, mengapa saya di sini ketika saya dapat melakukan lebih banyak tanpa belenggu ini? Paulus juga dipenjara kemudian, ketika ia menulis surat 2 Timotius. Jadi setidaknya ada 5 kitab perjanjian baru yang ditulis ketika ia berada di penjara. Dalam surat-surat dari penjara, Paulus tidak pernah menyebutkan secara pasti di mana ia dipenjarakan. Karena itu beberapa orang menduga bahwa ia berada di Efesus atau Kaisarea. Namun tidak ada bukti Alkitabiah yang menunjukkan bahwa Paulus pernah dipenjarakan di Efesus. Kaisarea kelihatannya sebagai kemungkinan yang lebih masuk akal. Namun saat itu tidak ada ancaman yang nyata terhadap nyawa Paulus. Akan tetapi, ancaman-ancaman itu jelas ada pada saat kitab Paulus. Akan tetapi, ancaman itu jelas ada pada saat kitab Filipi ditulis. Lihat Filipi 1 ayat 20 dan Filipi 2 ayat 17. Surat ini memberikan petunjuk lain mengenai di mana Paulus berada saat dipenjarakan. Pertama, ada penyebutan tentang praetorium. Istilah ini merujuk kepada kediaman resmi seorang gubernur provinsi, seperti yang ada di Yerusalem, tempat Yesus diadili oleh Pilatus, dan di Kaisarea, tempat Paulus dipenjarakan. Namun, Paulus dengan jelas menggunakan istilah ini bukan untuk merujuk sebuah tempat, melainkan kepada orang-orang. Ia mengatakan bahwa seluruh pegawai istana menjadi akrab dengan Injil. Filipi 1 ayat 13. Di Roma, mereka adalah tentara elit, sekitar 9.000 orang yang bertugas melindungi kaisar dan menjaga para tahanannya. Paulus juga menyampaikan salam dari orang-orang percaya di istana kaisar. Filipi 4 ayat 22. Ini menunjukkan bahwa Paulus adalah seorang tahanan di Roma dan berhubungan dengan orang-orang yang bekerja di istana kekaisaran. Kemudian di sini ada pertanyaan di hari Minggu. Bagaimanakah kita belajar untuk mengambil hikmah dari situasi sulit apapun yang sedang kita hadapi? Mengapa hal ini tidak selalu mudah dilakukan? Ya, mari kita coba lihat uraiannya atau jawabannya yang bisa dibagikan. Bagaimana cara kita mengambil hikmah dari situasi sulit? Yang pertama, ya dikatakan sini kita harus belajar teladan dari Paulus. Ada langkah-langkah praktis untuk mengambil hikmah. Yang pertama, menggeser fokus atau reframing. Seperti Paulus yang melihat penjara sebagai kesempatan untuk menjangkau pengawal istana atau praetorium, kita perlu bertanya apa yang bisa saya pelajari atau siapa yang bisa saya bantu dalam situasi ini. Bukan hanya mengapa ini terjadi padaku. Kemudian kita harus melihat gambar besar, memahami bahwa satu bab sulit dalam hidup bukanlah akhir dari seluruh cerita.
Paulus tetap menulis surat-surat yang menguatkan orang lain meskipun ia sendiri terbatas. Kemudian menerima kedaulatan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan dapat memakai hal yang buruk untuk mendatangkan kebaikan, seperti lahirnya surat-surat Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon itu dari dalam penjara. Ya, kemudian mengapa hal itu tidak selalu mudah dilakukan? Yang pertama, keterbatasan pandangan. Ya, kita seringkali kalau kita di dalam badai, kita seringkali hanya melihat ombak yang besar, bukan melihat pelabuhan yang dituju. Kemudian beban emosional, rasa sakit, ketakutan, dan ketidakpastian secara alami memicu respon bertahan. Memicu respon bertahan hidup atau survival mode yang membuat kita sulit berpikir jernih atau sulit melihat sisi positif. Kemudian ego dan kendali. Manusia cenderung ingin memegang kendali atas hidupnya. Ketika situasi berjalan di luar kendali, seperti penjara bagi Paulus, muncul rasa frustasi dan penolakan terhadap kenyataan. Baik, saudara-saudara, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Minggu. Ya, sekarang kita masuk kepada pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Senin, Paulus dalam belenggu. Ketika di Makedonia, Paulus menyebutkan beberapa kali pemenjaraan. Itu ada ayat-ayatnya ya, 2 Korintus 6 ayat 5, 2 Korintus 11 ayat 23, 2 Korintus 7 ayat 5. Peristiwa pertama yang tercatat adalah di Filipi, kisah 16 ayat 16 sampai 24. Kemudian ia sempat dipenjara sementara di Yerusalem sebelum dipindahkan ke penjara di Kaisarea. Di tempat lain, Paulus menyebutkan bahwa ia dibelenggu. Filemon 10 dan Filemon 13. Meskipun berada dalam tahanan di Roma, ia dirantai kepada seorang prajurit elit Romawi, Ignatius, seorang Kristen pada awal abad kedua, yang dirantai seperti ini, menggambarkan para prajurit itu berperilaku seperti binatang buas, yang justru akan semakin buruk ketika mereka diperlakukan dengan baik. Itu dikutip dari buku yang terlampir yang saudara bisa lihat di layar. Ya. Kemudian bacalah 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 12. Dalam ayat-ayat ini, apakah ia menunjukkan bagaimana Paulus mampu bertahan menghadapi pencobaan yang ia sedang hadapi? Apakah yang tampaknya menjadi fokus kehidupannya? Mari kita baca 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 12. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Ini adalah judul pelajaran sekolah sahabat kita ya. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Tidak peduli seberat apapun hidupnya, ya, tidak peduli seberat apapun hidupnya, Paulus mampu melihat sisi yang lebih cerah, dan itu memberinya keberanian untuk bertahan di bawah tekanan. Meskipun iblis melemparkan segala hal yang ia bisa, Paulus tahu bahwa ia tidak ditinggalkan. Saudara bisa lihat, pelajaran kita katakan, tidak peduli seberat apapun hidupnya, Paulus mampu melihat sisi yang lebih cerah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah ketika suatu masalah dan kehidupan yang berat ya terjadi dalam hidup kita, apakah kita bisa mampu seperti Paulus mampu? Ya, apakah kita bisa mampu
melihat sisi yang lebih cerah, bahwa ada rencana Tuhan yang indah di dalam setiap kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Ini menjadi pertanyaan perenungan ketika kita mempelajari pelajaran ini. Meskipun iblis melemparkan segala hal yang ia bisa, Paulus tahu bahwa ia tidak ditinggalkan. Kita tahu bahwa kita tidak juga ditinggalkan, sama seperti Paulus ketika kita mendapatkan masalah yang berat, ya, cobaan yang berat, atau suatu beban hidup yang berat. Kita harus yakin sama seperti Paulus yakin. Ia tahu bahwa ia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Bacalah 2 Korintus 6 ayat 3-7. Sumber daya rohani apakah yang Paulus miliki untuk menolongnya menghadapi kesulitan-kesulitan ini? Mari kita baca. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Seringkali kita mungkin tergoda untuk melihat keadaan kita, kelemahan kita atau kegagalan kita di masa lalu dan menjadi putus asa. Pada saat-saat seperti ini kita perlu mengingat semua perlengkapan luar biasa yang telah Tuhan sediakan untuk keberhasilan kita dalam melawan iblis. Salah satu yang paling penting adalah Alkitab itu sendiri. Firman kebenaran, karena kita dapat belajar dari kesalahan orang lain dan juga bagaimana orang-orang ini berhasil. Dan juga Roh Kuduslah yang menyukseskan apa yang telah dikerjakan oleh penebus dunia. Dengan roh hati dijadikan suci. Dengan perantaraan roh, orang percaya mengambil bagian dari sifat ilahi. Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan, untuk kecenderungan yang telah dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Ellen G. White, Kerenungan Segala Zaman, Jilid 2, halaman 313. Bagaimanakah kita sebagai jemaat awam atau pendeta selalu dapat menunjukkan bahwa kita adalah pelayan Allah? 2 Korintus 6 ayat 4. Apakah arti pernyataan itu? Ya, mari kita lihat. Menunjukkan bahwa kita adalah pelayan Allah, 2 Korintus 6 ayat 4. Pernyataan kita adalah pelayan Allah, servants of God, bukan sekedar gelar, melainkan sebuah identitas operasional. Apa artinya pernyataan itu? Menjadi pelayan Allah berarti kita tidak lagi bekerja untuk kepentingan pribadi. Saudara bisa perhatikan, saya tekankan, menjadi pelayan Allah berarti kita tidak lagi bekerja untuk kepentingan pribadi kita. Reputasi atau kenyamanan diri sendiri. Kita adalah agen atau utusan yang mewakili otoritas Tuhan di bumi. Seorang pelayan tidak menentukan agendanya sendiri. Ya, jadi kalau kita pelayan Allah, kita tidak punya agenda selain hanya agenda Tuhan di dalam pelayanan kita. Kita dikatakan tidak menentukan agendanya sendiri, melainkan mengikuti kehendak Tuhannya, yaitu siapa? Yaitu Allah atau Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kita selalu dapat menunjukkannya bahwa kita adalah pelayan Allah? Yang pertama, tentunya dengan bekerja dan aktif dalam pelayanan, baik di gereja atau di luar gereja atau secara mandiri dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita masing-masing. Kemudian bagaimana kita dapat menunjukkannya? Kita dapat melakukannya ketika kita mengalami dalam tekanan atau ketekunan. Ya, cara kita bereaksi saat kita dikritik, contohnya difitnah atau mengalami kegagalan ekonomi, menunjukkan siapa Tuhan kita. Jika kita tetap sabar dan tidak membalas kejahatan, kita menunjukkan bahwa kita dipimpin oleh Roh Tuhan, bukan ego. Dalam integritas, bertindak dengan kasih yang tidak pura-pura atau firman kebenaran. Orang awam di tempat kerja atau pendeta di mimbar menunjukkannya
dengan kejujuran yang konsisten, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Melihat senjata keadilan menggunakan kebenaran Alkitab sebagai standar dalam mengambil keputusan, bukan mengikuti tren atau tekanan sosial. Inilah adalah cara-cara bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah siapa? Adalah pelayan Allah, servants of God. Ya, mari kita lanjut. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin ya. Sekarang kita memasuki pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa judulnya adalah Paulus di Filipi. Nah, selama perjalanan misionaris kedua Paulus, tak lama setelah Timotius bergabung dengan tim, mereka dilarang oleh Roh Kudus untuk melanjutkan perjalanan melintasi Asia Kecil. Kisah 16 ayat 6. Kemudian, dalam suatu penglihatan pada malam hari, Paulus melihat seorang pria yang memohon kepadanya, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Jadi mereka segera berlayar menuju pelabuhan terdekat ke Makedonia dan berlayar dari Troas menyeberangi Laut Aegea ke Neapolis di benua Eropa. Akan tetapi, bukannya menginjil di sana, Paulus, Silas, Timotius, dan Lukas yang bergabung dengan mereka di Troas, seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan kami dalam Kisah Para Rasul 16, ayat 11 melanjutkan perjalanan ke Filipi. Dalam kegiatan penginjilannya, Paulus sering berpikir secara strategis. Paulus adalah kota utama di bagian Makedonia, Kisah 16 ayat 12. Bahkan kota itu adalah salah satu kota yang paling terhormat di Kekaisaran Romawi, karena diberi status Ius Italicum, sebuah penghargaan tertinggi yang dapat diberikan kepada sebuah kota. Warganya memiliki hak istimewa yang sama seperti jika kota itu berada di Italia, termasuk pembebasan dari pajak tanah dan pajak perorangan. Dan setiap orang yang lahir di kota itu secara otomatis menjadi warga negara Romawi. Kota itu juga merupakan tempat persinggahan penting di sepanjang Via Egnatia, yang merupakan jalan darat utama yang menghubungkan kota Roma dengan bagian timur kekaisaran. Dengan menetapkan kehadiran Kristen yang penting di sana, mereka dapat membawa Injil ke banyak kota terdekat lainnya, termasuk Amfipolis, Apolonia, Tesalonika, dan Berea. Lihat Kisah 17 ayat 1 dan ayat 10. Menariknya, bahasa resmi di Filipi pada abad pertama adalah bahasa Latin. Dibuktikan dengan banyaknya prasasti berbahasa Latin. Dalam Filipi 4 ayat 15, Paulus bahkan menyapa mereka dengan nama yang terdengar seperti bahasa Latin, Filipesioi. Tampaknya adalah pengakuan atas status khusus mereka sebagai warga Romawi. Namun demikian, bahasa Yunani adalah bahasa yang digunakan di pasar serta di kota-kota dan desa-desa sekitarnya, sekaligus menjadi sarana penyebaran Injil. Lukas menggambarkan bagaimana Paulus dan rekan-rekannya bergabung dengan orang-orang untuk berdoa di tepi sungai, tempat Lydia dan keluarganya bertobat. Lihat Kisah 16 ayat 13-15. Sebagai seorang pebisnis, penjual kain ungu, Lydia kemungkinan merupakan salah satu penyokong keuangan utama pelayanan Paulus di Filipi. Waktu yang dihabiskan Paulus dan Silas di penjara, kota itu juga menghasilkan pertobatan satu keluarga lainnya, yaitu kepala penjara. Roh Kudus mengetahui bahwa Filipi akan menjadi titik awal yang ideal bagi penyebaran Injil ke seluruh Eropa. Meskipun di sana juga akan ada penganiayaan. Tentu, seburuk apapun penganiayaan itu, dalam situasi tertentu dapat memungkinkan Injil
menjangkau orang-orang yang mungkin tidak akan terjangkau dengan cara lain. Bacalah Kisah Para Rasul 9 ayat 16. Bagaimanakah ayat ini membantu kita memahami beberapa penderitaan yang dialami Paulus? Bagaimanakah ini menolong kita untuk memahami beberapa penderitaan kita sendiri? Mari kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 16. Ya. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Memahami penderitaan Paulus melalui Kisah Para Rasul 9 ayat 16. Ayat ini mencatat firman Tuhan kepada Ananias mengenai Saulus atau Paulus yang baru saja bertobat. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaanku yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Penderitaan sebagai bagian dari panggilan, ya. Ini bagaimana kita memahami apa yang dialami oleh Paulus, ya. Bagaimana juga menolong kita untuk memahami bagaimana jika ini terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, penderitaan adalah sebagai bagian dari panggilan. Bagi Paulus, penderitaan bukanlah sebuah kecelakaan atau tanda kegagalan pelayanan. Sebaiknya itu adalah bagian integral, ya, yaitu adalah bagian integral dari misi yang telah ditetapkan Tuhan. Yang kedua, transformasi identitas. Paulus yang sebelumnya adalah penganiaya jemaat, kini menjadi justru orang yang menjadi percaya. Ya, kini menjadi orang yang dianiaya demi Kristus. Tadinya dia adalah penganiaya, tapi terjadi transformasi menjadi orang yang dianiaya demi Kristus. Penderitaannya di Filipi, yaitu dicambuk dan dipenjara, adalah penggenapan langsung dari nubuatan Tuhan ini. Kemudian bobot kesaksian. Penderitaan Paulus memberikan bobot pada Injil yang ia beritakan. Ia tidak hanya berbicara tentang kasih Allah, tetapi juga membuktikannya melalui kesetiaannya di tengah siksaan fisik dan kehilangan hak-hak istimewanya sebagai warga negara Romawi. Kemudian bagaimana kita dapat memahami penderitaan kita sendiri? Ya, teks ini atau paragraf ini atau bacaan ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana kita harus menyikapi kesulitan hidup. Ya, yang pertama, penderitaan itu dia memiliki tujuan. Seperti Paulus di Filipi yang dipenjara agar bisa membaptis kepala penjara, Kisah Rasul 16 ayat 33, penderitaan kita mungkin merupakan pintu masuk bagi Injil ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau dengan cara yang biasa. Nah, ini sulit untuk kita memiliki iman seperti ini, ya. Jadi, penderitaan diizinkan Tuhan untuk memiliki tujuan, yaitu sama seperti waktu Paulus di sini. Kita tahu dia di penjara, kemudian dia dilepaskan oleh kuasa ajaib dari Tuhan, dan akhirnya kepala penjara mau bunuh diri, ya. Dia mau menghunuskan pedangnya, saudara bisa lihat di Kisah Rasul 16. Tapi ketika dia di penjara, bayangkan dia bisa membaptis keluarga kepala penjara, ya, kepala penjara dan keluarganya, ya. Kalau saudara buka di Kisah Rasul 16, ya, ayat 33 itu ada tertulis ayatnya. Jadi ini menjadi satu cerminan atau refleksi atau panggilan buat kita, ya, bahwa dalam segala kesusahan kita, Tuhan mempunyai rencana yang indah yang kita tidak bisa lihat kecuali iman kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara memiliki kesusahan, ya, di sini dikatakan, ya, bahwa setiap penderitaan memiliki tujuan dan tidak ada satupun penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita yang bukan merupakan untuk rencana atau tujuan Tuhan dalam kehidupan kita dan kehidupan orang-orang yang lain yang kita bisa jangkau. Kemudian solidaritas dengan Kristus, penderitaan karena nama Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sedang berjalan di jalur yang sama dengan Kristus. Ini mengubah sudut pandang kita dari mengapa ini terjadi padaku menjadi Tuhan
apa yang ingin engkau nyatakan melalui situasi ini. Ya, daripada menyalahkan situasi, menyalahkan penderitaan, ya, kita harus tetap solidaritas dengan Kristus, kita harus bertanya kepadanya, dan tetap menginginkan bahwa ada yang terbaik dari segala sesuatu yang terjadi. Di sini dikatakan, kalau situasi sulit terjadi, doa kita bisa, Tuhan, apa yang ingin kau nyatakan kepada aku melalui situasi ini? Inilah doa kita, sehingga Tuhan boleh dan bisa bekerja dalam hidup kita dalam setiap situasi. Kemudian kalau kedaulatan Allah di tengah Kristus. Ya, Tuhan tahu persis apa yang akan dialami Paulus, bahkan sebelum ia memulainya. Demikian pula, Tuhan tidak terkejut dengan penderitaan kita. Ia menyediakannya sebagai sarana untuk mendewasakan iman atau memperluas jangkauan kasihnya. Jadi krisis, kesulitan, penderitaan, cobaan, ujian-ujian, pokoknya sesuatu yang berat yang terjadi dalam hidup kita. Kadang kita mengeluh dan menangis dan bertanya dan seringkali menyalahkan Tuhan. Kita tahu di sini, saudara bisa lihat, ia menyediakannya sebagai sarana untuk mendewasakan iman atau memperluas jangkauan kasihnya. Biarlah dengan mata iman kita dapat belajar bahwa segala situasi bisa kita dengan pertolongan Tuhan ubahkan menjadi rencana Tuhan yang terjadi dalam setiap situasi yang terjadi. Oleh sebab itu kita perlu dekat sama Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa ya. Sekarang kita masuk kepada pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu judulnya adalah Paulus dan Kolose. Kita tidak memiliki catatan bahwa Paulus pernah mengunjungi Kolose, yang sekali lagi memberitahukan kita sesuatu tentang efektivitas strategi penginjilannya. Pertama adalah Epafras, seorang penduduk Kolose. Kolose 4 ayat 12 yang membawa Injil ke kota itu. Kolose 7 ayat 1. Namun bagaimana ia bertobat? Kemungkinan besar ia bertobat pada pertengahan tahun 50-an ketika Paulus berada di sekitar Efesus dan semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Kisah 19 ayat 10 bandingkan dengan kisah 20 ayat 31. Ya. Kitab Wahyu menjadi saksi tentang seberapa luas penyebaran Injil di seluruh wilayah ini. Wahyu 1 ayat 4. Penjelasan yang paling masuk akal terhadap kesuksesan ini, termasuk penyebarannya ke Kolose, adalah hasil dari pekerjaan orang-orang yang bertobat yang pertama kali mendengar pekabaran Paulus di Efesus, kota terpenting dan pelabuhan utama di Asia Kecil. Epafras mendengar khotbah Paulus di Efesus dan menjadi salah satu rekan kerjanya. Ia membawa Injil kembali ke kota asalnya di Kolose. Kota itu sendiri yang terletak sekitar 9 mil atau 15 km di tenggara Laodikia baru saja mulai digali, sehingga kita mengetahui lebih sedikit tentangnya dibandingkan dengan kota-kota yang lebih menonjol di wilayah itu. Namun kita tahu bahwa kota ini memiliki penduduk orang Yahudi yang cukup besar, dengan sebanyak 10.000 orang Yahudi tinggal di daerah Frisia. Itu Arthur G. Patsia, New International Bible Commentary, ya, dikutip dari referensi yang saudara bisa lihat di layar, ya. Koin-koin yang dicetak di Kolose menunjukkan orang-orang di sana sebagaimana di banyak kota Romawi menyembah berbagai dewa-dewi. Praktek-praktek penyembahan berhala dan pengaruh budaya yang kuat jelas menghadirkan tantangan yang luar biasa bagi orang Kristen di sana. Tidak hanya di dalam penginjilan di kota itu, tetapi juga untuk tetap setia pada iman Injil yang murni. Orang Kristen terkemuka lainnya di Kolose adalah Filemon, yang mungkin bertobat pada waktu yang sama dengan Epafras. Bacalah Filemon 15 ayat 16.
Maaf, ini bacalah Filemon ayat 15 dan 16 karena cuma satu pasal. Lihat juga Kolose 4 ayat 9. Tindakan apakah yang dengan lembut Paulus dorong agar Filemon lakukan terhadap Onesimus? Mari kita baca ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku, sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Ya, tindakan apakah yang dilakukan dengan lembut Paulus dorong agar Filemon lakukan terhadap Onesimus? Ya, tindakan yang didorong oleh Paulus terhadap Onesimus, ya di ayat 15 dan 16, Paulus mendorong Filemon untuk menerima kembali Onesimus, budaknya yang melarikan diri dengan cara yang radikal pada masa itu. Paulus tidak hanya meminta pengampunan, tetapi ia mendesak Filemon untuk, yang pertama saudara bisa lihat, menerimanya sebagai saudara. Paulus menggunakan kata saudara yang kekasih di Filemon 16. Ini adalah perubahan status rohani yang melampaui status hukum. Kemudian menerimanya seperti menerima Paulus sendiri. Paulus meminta Filemon memberikan sambutan yang sama hangatnya kepada Onesimus, seperti Filemon ketika menyambut Rasul Paulus itu sendiri. Filemon 17. Kemudian di Filemon 18 ayat 19, Paulus meminta untuk menghapus utang Onesimus. Jika Onesimus merugikan atau berhutang pada Filemon, Paulus menawarkan diri untuk menanggungnya. Nah, saudara-saudara, jika kita lihat tindakan yang didorong oleh Paulus terhadap Onesimus ini adalah sesuatu yang sulit pada kenyataan hidupnya untuk kita hidup, maksudnya di zaman sekarang seperti ini. Ini sesuatu yang merupakan Kristus benar-benar hidup di dalam hidup Filemon, supaya dia bisa sanggup untuk melakukan tindakan radikal yang sebenarnya cukup radikal sekali ya, yang diminta oleh Paulus untuk Filemon lakukan terhadap siapa? Onesimus. Kita tahu bahwa Onesimus melakukan sesuatu yang jahat kepada Filemon, dan Paulus melihat bahwa Filemon ini dia bertobat. Kemudian Paulus meminta kepada Onesimus untuk terimalah dia sebagai saudara, yang tadinya kalau kita bayangkan dalam hidup kita kenyataan pada saat ini, berarti tadinya dia pegawai kita, bawahan kita, ya. Lalu dia melakukan sesuatu kesalahan, lalu kemudian dia berubah hidupnya, dan Paulus melihat, jadi anggaplah ini sebagai suatu kenyataan hidup dalam hidup kita sekarang. Lalu ada orang lain yang seperti Paulus mengatakan, terimalah dia sekarang sebagai saudaramu, katanya. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan ya. Ya, sedangkan saudara sendiri aja kita sulit terima bahwa dia itu adalah saudara kita karena kejahatan yang dia lakukan, atau mungkin sesuatu yang buruk yang dilakukan oleh saudara kita sendiri kepada kita. Ini yang bukan saudara. Paulus minta, terima dia sebagai saudara kekasih, katanya. Kemudian yang kedua, terimalah dia seperti engkau menerima Paulus, ya. Oke, itu tidak apa-apa, ya, mungkin masih bisa kita lakukan. Tapi untuk menerima sebagai saudara, dan yang paling berat adalah menghapus hutang. Ya, jika Onesimus merugikan atau berhutang kepada Filemon, ya seperti orang berhutang kepada kita, lalu dia kita anggap sebagai saudara, dan hapus hutangnya, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi inilah yang Paulus mohon kepada siapa? Kepada Filemon terhadap Onesimus. Bagaimana dengan kita? Setiap pelajaran di dalam Alkitab itu adalah pelajaran dan pesan yang dalam untuk saudara dan saya. Tetapi Tuhan meminta kita untuk melakukan hal yang sama jika kita mempunyai Onesimus di dalam kehidupan kita. Apakah saudara mempunyai Onesimus dalam hidup saudara, dan saudara bisa melakukan hal ini?
Ya, dengan pertolongan Tuhan, kita menghargai jiwa lebih dari segalanya, lebih dari uang, lebih dari hal-hal yang bersifat materi dan yang bersifat temporal, duniawi. Kita melihat jiwa yang bisa kita bawa kemana? Kepada kerajaan surga. Baik, saudara-saudara, kita telah menjawab pertanyaan ini. Ya, mari kita lanjut. Meskipun hukum Romawi mengharuskan Paulus untuk mengembalikan Onesimus kepada Filemon, Paulus menghimbau hati dan nurani Filemon sebagai sesama orang percaya dan mendesaknya untuk memperlakukan Onesimus bukan sebagai budak, tetapi sebagai saudara. Sebesar apapun kebencian kita terhadap gagasan perbudakan, dalam bentuk apapun, dan berharap Paulus mengutuk praktek tersebut, bagaimanakah kita dapat memahami apa yang Paulus katakan di sini? Sungguh menarik bahwa selama perbudakan di Amerika, Ellen G. White secara khusus memberitahu orang Advent untuk menentang hukum yang memerintahkan pengembalian budak yang melarikan diri. Mari kita lihat yang bisa dibahas dari sini. Memahami mengapa Paulus tidak mengutuk perbudakan secara terbuka. Yang pertama, ya, ada beberapa perspektif penting untuk memahaminya. Pertama, strategi transformasi dari dalam. Pada abad pertama, perbudakan adalah fondasi ekonomi kekaisaran Romawi. Revolusi fisik yang menentang perbudakan kemungkinan besar akan berujung pada pertumpahan darah massal dan kehancuran gereja yang masih muda. Paulus memilih revolusi hati. Jika seorang majikan melihat budaknya sebagai saudara seiman, maka hakikat perbudakan itu sendiri akan runtuh dari dalam. Ini adalah strategi transformasi dari dalam. Yang kedua, nilai kerajaan Allah versus dunia. Paulus menekankan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi budak atau orang merdeka, Galatia 3:28. Ia sedang menanam benih kesetaraan yang pada akhirnya akan menyebabkan penghapusan perbudakan berabad-abad kemudian. Kemudian konteks eskatologis. Paulus dan gereja mula-mula hidup dengan harapan akan kedatangan Kristus yang segera. Fokus utama mereka adalah persiapan jiwa dan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Perbandingan dengan instruksi Ellen G. White, ya, sangat menarik untuk membandingkan ini dengan instruksi Ellen G. White selama masa perbudakan di Amerika. Ketika hukum manusia bertentangan dengan firman dan hukum Allah, kita harus menaati firman dan hukum Allah, apapun konsekuensinya. Hukum negeri ini yang mengharuskan Anda menyerahkan seorang budak kepada majikannya, janganlah Anda patuhi. Nah, mengapa ada perbedaan pendekatan? Yang pertama, sistem perbudakan. Perbudakan di Amerika abad ke-19 seringkali didasarkan pada rasisme sistemik dan penculikan manusia secara eksplisit dikutuk oleh Alkitab. 1 Timotius 1:10. Keadilan yang progresif, cahaya kebenaran mengenai martabat manusia telah berkembang. Pada zaman Ellen White, prinsip Alkitab tentang kasih dan keadilan telah matang, sehingga menjadi jelas bahwa perbudakan bertentangan sepenuhnya dengan kehendak Allah. Makna bagi kita hari ini. Pelajaran dari Kolose dan Filemon adalah bahwa iman Kristen harus berdampak pada hubungan sosial kita. Jika kita mengaku mengasihi Tuhan namun masih memandang rendah orang lain, berdasarkan status ekonomi atau latar belakang, kita belum sepenuhnya memahami pesan Kristus atau pesan Paulus yang kita pelajari pada saat ini. Ya, maaf saudara-saudara, saya ada penekanan khusus di bagian pertanyaan di hari Rabu ya, tadi mengenai perbudakan di Amerika dan ada kutipan Ellen White. Saya coba lihat ya. Tadi di sini ada kutipan ya. Nah, ini dia. Ya, ketika hukum manusia bertentangan dengan firman Allah-Nya mengenai budak ya. Saya akan coba berikan kutipannya langsung dari tulisan Ellen G. White Writings ya. Saudara bisa lihat di sini. Saya akan tarik jendela ini di sini. Saudara bisa lihat. Ya, ini diambil dari Nasihat Roh Nubuat mengenai hubungan gereja dan negara. Nah, ini bisa kita lihat salah satu contoh yang bisa kita angkat bahwa ketika hukum negara itu bertentangan dengan hukum Tuhan, maka
kita harus menaati hukum yang tertulis dalam firman Tuhan. Ya, ada yang sering mengkonfrontasinya dengan Roma pasal 13 ya. Kalau di Roma pasal 13, saudara bisa buka Alkitab saudara sendiri, ya. Kepatuhan kepada pemerintah, ya. Sebab barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Tetapi, kalau hukum itu lebih tinggi, maksud saya, kalau hukum itu sudah bertentangan dengan hukum Tuhan, maka ini tidak dapat ditaati. Saudara lihat judulnya adalah satu hukum yang tidak dapat ditaati oleh umat Masih Advent hari ke-7 ya. Mari saya baca di sini supaya terlihat ya. Undang-undang budak buron dirancang untuk menghancurkan setiap perasaan mulia dan dermawan yang timbul di hati seseorang terhadap budak yang tertindas dan menderita. Saudara lihat, undang-undang budak buron dirancang untuk menghancurkan setiap perasaan mulia dan dermawan yang timbul di hati seseorang terhadap budak yang tertindas dan menderita. Undang-undang itu bertentangan langsung dengan ajaran Kristus. Ya, Testimonies for the Church, ya, volume 1 halaman 264. Hukum negeri kita, ya ini hukum negeri Amerika ya, yang mewajibkan kita menyerahkan seorang budak kepada tuannya, kita tidak boleh menaati dan kita tidak harus menanggung konsekuensi dari pelanggaran hukum ini. Budak bukanlah milik siapapun. Allah adalah tuannya yang sah dan manusia tidak berhak mengambil ciptaan Allah ke dalam tangannya dan mengklaimnya sebagai miliknya sendiri. Testimonies for the Church, volume 1, halaman 202. Nah, ini saya kembali sedikit kepada poin ini, dan saudara bisa lihat ada kutipannya jelas di dalam tulisan Roh Nubuat, ya, Ellen G. White Writing. Baik, kita lanjut kembali kepada pelajaran hari Kamis. Ya, mari kita masuk kepada pelajaran hari Kamis. Ya, di pelajaran hari Kamis judulnya adalah Gereja Filipi dan Kolose. Mari kita lihat, bacalah Filipi 1 ayat 1 sampai 3 dan Kolose 1 ayat 1 dan 2. Ya, mari kita baca, bagaimanakah gereja-gereja di Filipi dan Kolose digambarkan dan apakah makna dari penggambaran tersebut? Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Kolose 1 ayat 1 dan 2, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya, dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Salam khas Paulus dalam surat-suratnya menyebut orang-orang Kristen di tempat-tempat itu sebagai orang-orang kudus, yaitu melalui baptisan. Mereka telah dipisahkan sebagai umat pilihan Allah, sebagaimana bangsa Israel melalui praktek sunat. Keluaran 19 ayat 5, ayat 6, bandingkan dengan 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Telah dipisahkan sebagai bangsa yang kudus. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan praktek gereja Roma yang menetapkan orang-orang sebagai santo dan santa. Juga hal yang menarik adalah kesamaan salam dalam kedua surat ini. Paulus menyebut penilik jemaat dan diaken, Filipi 1 ayat 1, dan di Filipi, dan saudara-saudara yang kudus, Kolose 1 ayat 2, di Kolose, dan dalam perjanjian baru ketika disebut saudara-saudara yang kudus, mereka biasanya memiliki pelayanan khusus dalam gereja. Lihat Efesus 6 ayat 21, Kolose 4 ayat 7, 1 Petrus 5 ayat 12. Jadi tampaknya Paulus tidak hanya berbicara kepada jemaat, tetapi juga kepada para pemimpin gereja di kota-kota tersebut. Penyebutan jabatan gerejawi yang lebih rinci dijelaskan di tempat lain, misalkan dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 12 dan Titus 1 ayat 5 sampai 9, yang menjadi bukti keberadaan dan pentingnya organisasi gereja sejak masa-masa awal. Melatih rekan sekerja seperti Timotius dan Epafras serta menyediakan kepemimpinan bagi gereja-gereja lokal adalah prioritas bagi Paulus dan juga memperkuat usaha penginjilannya. Dengan kata lain, ada pendekatan strategis baik dalam menjangkau maupun mempertahankan jemaat.
Para perintis Advent mengikuti model organisasi gereja dalam Perjanjian Baru. Sebagaimana ditunjukkan dalam banyak artikel Review and Herald dari tahun 1850-an, faktanya James White pernah berkata, ketetapan ilahi dalam Perjanjian Baru sudah cukup untuk mengorganisasikan gereja Kristus. Jika lebih dari itu diperlukan, tentu akan diberikan melalui inspirasi. Gospel Order The Advent Review and Sabbath Herald 6 Desember 1853, halaman 173. Jauh sebelum Paulus menulis kepada gereja-gereja ini, para rasul sudah mulai mengangkat para pejabat gereja di Yerusalem. Lihat kisah 6 ayat 1-6 dan kisah 11 ayat 30, yang merupakan suatu contoh untuk pelayanan pembentukan sidang-sidang di setiap tempat, di mana pesuruh kebenaran harus menangkan orang-orang bertobat kepada Injil. Sudah diketahui dengan baik bahwa Paulus terkadang menggunakan asisten dalam menulis surat-suratnya. Timotius juga disebut sebagai rekan pengirim pada kesempatan lain. Lihat misalnya 2 Korintus 1 ayat 1 dan Filemon ayat 1. Namun fakta bahwa Paulus kemudian menggunakan kata ganti saya dan bukan kami menunjukkan bahwa otoritasnya tetap berada di balik surat-surat ini. Ya, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis dan kita masuk kepada pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Jumat. Pelajaran hari Jumat, pendalaman. Allah telah memilih kamu untuk diselamatkan melalui pengudusan roh dan kepercayaan akan kebenaran. Karena itu berdirilah teguh. Jika engkau melayani Allah dengan setia, engkau akan menghadapi prasangka dan perlawanan. Tetapi janganlah menjadi terpancing emosi ketika engkau diperlakukan secara tidak adil. Jangan membalas dendam. Tetaplah teguh dalam integritasmu di dalam Yesus Kristus. Arahkanlah wajahmu ke surga dengan keteguhan seperti batu karang. Biarkan orang lain berkata sesuai dengan pemikirannya dan menjalani jalannya masing-masing. Engkau harus tetap maju dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus. Lakukanlah pekerjaanmu dengan tujuan yang teguh, dengan kemurnian jiwa, dengan seluruh tenaga dan kekuatanmu, sambil mengandalkan Allah. Hakikat sejati dan luhur dari pekerjaanmu mungkin tak pernah engkau ketahui. Nilai dirimu hanya dapat diukur oleh kehidupan yang telah diberikan untuk menyelamatkanmu. Bagi setiap jiwa yang bertumbuh di dalam Kristus akan ada saat-saat perjuangan yang sungguh-sungguh dan berlangsung lama. Karena kuasa kegelapan bertekad untuk menghalangi kemajuanmu. Namun, ketika kita memandang pada salib Kristus untuk mendapatkan anugerah, kita pasti tidak akan gagal. Janji penebus adalah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, atau aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ellen G. White dalam The Youth Instructor November 9 tahun 1899. Ya, kita telah menyelesaikan bagian pendalaman dan kita masuk kepada bagian pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi di hari Jumat. Baik, ada 3 pertanyaan. Kita langsung saja untuk menjawab. Pertanyaan pertama, Paulus dipenjara beberapa kali, selalu dengan cara yang tidak adil. Bagaimanakah Anda menanggapi ketika diperlakukan dengan cara yang tidak adil? Janji-janji Alkitab apa yang dapat Anda sarankan pada saat-saat seperti ini? Ya, mari kita lihat. Menanggapi ketidakadilan, ya. Paulus sering dipenjara tanpa proses hukum yang benar, namun ia tidak menghabiskan energinya untuk membalas dendam atau mengasihani diri sendiri. Tanggapan yang disarankan oleh Ellen G. White menasihati kita untuk tetap teguh seperti batu karang, namun dalam kelemah lembutan. Saat diperlakukan tidak adil, godaan terbesar adalah membalas dengan emosi. Namun integritas kita di hadapan Allah lebih berharga daripada pembelaan diri di hadapan manusia. Ya, sulit ya untuk melakukan ini. Tapi kita harus bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Jadi, pembelaan diri di hadapan manusia itu tidak sebanding dengan integritas kita di hadapan Allah. Integritas kita di hadapan Allah lebih berharga dari pembelaan kita di hadapan manusia. Kalau kita diperlakukan tidak adil, serahkan semuanya kepada Tuhan ya. Janji Alkitab yang menguatkan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Memberi perspektif tujuan, ya. Kemudian Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau memberi rasa aman.
Mazmur 37 ayat 5-6, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang janji pembelaan ilahi. Kita tidak perlu memaafkan pembelaan kita sendiri, tapi biarlah kita serahkan itu kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, tidak akan meninggalkan kita, dan biarlah pembelaan ilahi yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita daripada kita melakukan pembelaan diri kita sendiri yang terkadang tidak sempurna kita lakukan di dalam melakukan pembelaan tersebut. Baik, kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Mengenai penganiayaan terhadap orang Kristen, Tertullian, seorang pemimpin gereja mula-mula berkata, semakin sering kami dibantai oleh kalian, semakin banyak jumlah kami bertambah. Darah orang Kristen adalah benih. Alexander Robert dan James Donaldson, H. Anthenison's Fathers, Peabody, M. A. Hendrickson, Publisher, Insurance tahun 1999, jilid 3, halaman 55. Pada saat yang sama, itu dikutip dari buku itu maksudnya ya, pada saat yang sama penganiayaan di berbagai tempat dan zaman telah sangat menghambat pekerjaan gereja. Apa sajakah cara yang dapat kita lakukan untuk mendukung mereka yang menderita penganiayaan karena iman mereka? Apa cara kita untuk mendukung mereka saudara-saudara kita yang dianiaya? Yang pertama, ya, doa syafaat yang spesifik. Berdoa bukan hanya agar penderitaan mereka berakhir, tetapi agar mereka diberi ketabahan untuk tetap setia, seperti doa gereja mula-mula untuk Petrus di penjara. Pada saat di penjara Petrus ada doa jemaat yang diberikan kepada Petrus ya. Doa seperti itu, doa syafaat yang spesifik. Ya, kita berdoa agar mereka diberikan ketabahan untuk tetap setia dan tidak meninggalkan iman mereka. Kemudian advokasi dan kesadaran. Menginformasikan komunitas tentang saudara-saudara seiman yang menderita di wilayah-wilayah yang tertutup terhadap Injil. Kemudian bantuan praktis. Melalui organisasi misi memberikan dukungan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan atau kehilangan sumber penghasilan karena iman mereka. Yang terakhir adalah kebenaran pribadi. Tetap setia di tempat kita berada sebagai bentuk solidaritas moral terhadap mereka yang mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Ya, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, renungkan ayat hafalan pekan ini dalam terang penderitaan yang dialami oleh Paulus. Bersukacitalah senantiasa. Apa artinya itu? Bagaimanakah kita seharusnya melakukannya? Seseorang yang Anda kasihi sakit atau meninggal, Anda kehilangan pekerjaan, Anda sedang dalam sakit fisik yang hebat. Mungkin kunci untuk memahami hal ini adalah dengan bertanya, bersukacitalah senantiasa dalam hal apa? Artinya, apapun situasi kita, dalam hal apakah kita selalu dapat bersukacita? Ya, mari kita lihat. Bersukacitalah senantiasa, Filipi 4 ayat 4. Perintah ini seringkali terdengar mustahil saat kita berada di tengah duka atau rasa sakit fisik. Apa artinya bersukacita? Di sini bukanlah tentang perasaan atau emosi bahagia, melainkan tentang keputusan atau sikap hati. Ini bukan berarti tertawa saat sedang berduka, tetapi tetap memiliki kedamaian yang melampaui akal. Bersukacita dalam hal apa? Kita mungkin tidak bisa bersukacita karena penyakit atau kehilangan kerja. Tetapi kita dapat bersukacita di dalam, pertama, keselamatan kita, bahwa nama kita terdaftar di surga, sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh kemiskinan atau penyakit. Kemudian karakter Allah, ya, bahwa Allah tetap baik dan tetap memegang kendali meskipun situasi kita sedang kacau. Pengharapan kekal, ya, pengharapan kekal, kesadaran bahwa penderitaan saat ini adalah penderitaan ringan yang bersifat sementara jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Ya, 2 Korintus 4 ayat 17. Nilai dirimu hanya dapat diukur oleh kehidupan yang telah diberikan untuk menyelamatkanmu. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa ketika dunia merendahkan kita melalui ketidakadilan, harga diri kita tetap utuh karena kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Kristus. Ya, puji Tuhan, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelajaran Alkitab kita pada saat ini, dan kita telah menyelesaikan juga sesi pertanyaan, dan pada saat ini kita masuk kepada bagian panggilan atau closing statement. Saya boleh bagikan. Ya, panggilan bagi kita pada saat ini dari pelajaran ini adalah
Saudara-saudaraku, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus bahwa belenggu fisik tidak bisa memenjarakan jiwa yang merdeka di dalam Kristus. Ya, kita lihat ada gambar ilustrasi juga di sini ya. Ini adalah Rasul Paulus, ilustrasi bagaimana dia pada saat dia di penjara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan Kolose dari penjara. Ya, kalau kita bandingkan dengan kita, ya, penjara mungkin membuat kita menjadi stres, menjadi orang yang tidak bisa berkarya, atau mungkin menjadi suntuk, atau mungkin jadi marah-marah, atau selalu bersungut-sungut. Tapi kita bisa lihat Paulus bahwa ketika Paulus ini di penjara, dia tetap tenang, bahkan dia menulis surat yang kita baca selama ini, bahkan di dalam Alkitab tertulis firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan Kolose dan dari penjara. Nah, bagaimana dengan kita ketika kita mengalami situasi sulit? Ya, kita sambung panggilannya. Mungkin saat ini di penjara Anda, mungkin saat ini penjara Anda bukanlah jeruji besi. Maksudnya penjara Anda dan saya ya juga di sini. Mungkin saat ini penjara kita atau Anda dan saya bukanlah jeruji besi, melainkan beban ekonomi, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau ketidakadilan di tempat kerja. Namun ingatlah, Tuhan tidak pernah membiarkan Anda dan saya. Mari kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi? Dan mulai bertanya, Tuhan, apa yang ingin kau nyatakan melalui saya di tengah badai kesulitan ini? Jadikanlah penjara Anda dan saya sebagai mimbar kesaksian Anda dan saudara. Kesaksian saudara dan saya. Ya, jadikanlah penjara itu yang mengelilingi kita pada saat ini, membuat kita susah, justru menjadi kesaksian untuk meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya, dunia bisa merampas kenyamanan kita. Dunia bisa merampas kebebasan kita. Tetapi dunia tidak bisa merampas sukacita kita, karena sukacita kita berasal dari Tuhan. Jika Paulus bisa bernyanyi di tengah malam, dengan kaki terbelenggu, maka kita pun bisa bersyukur di tengah air mata. Mari kita berkomitmen untuk tetap bersukacita senantiasa. Bukan karena situasi kita sedang baik, tetapi karena Tuhan kita jauh lebih besar daripada situasi apapun. Pilihlah untuk bersukacita hari ini, karena kemenangan sudah menjadi milik kita di dalam Yesus Kristus. Janganlah berkecil hati karena kelemahan Anda. Janganlah putus asa karena retakan-retakan dalam hidup Anda. Sebab justru melalui retakan itulah cahaya kemuliaan Tuhan terpancar keluar. Paulus adalah bejana tanah liat yang hancur, namun ia membawa harta yang kekal. Mari kita serahkan hidup kita kembali kepada Allah. Biarlah melalui penderitaan dan pergumulan kita, nama Yesus ditinggikan, dan orang lain dapat melihat bahwa kita dianiaya, tetapi kita tidak ditinggalkan. Kita terhempas, tetapi kita tidak binasa. Amin. Janganlah biarkan situasi Anda menentukan hubungan Anda dengan Tuhan. Sebaliknya, biarkan hubungan Anda dengan Tuhan menentukan bagaimana Anda melihat situasi Anda. Tetaplah teguh, tetaplah setia, dan tetaplah bersukacita. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan oleh karena sukacita yang Kau berikan kepada kami. Oleh karena keselamatan dan janji penyertaan Tuhan, bahwa Engkau juga tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami dikuatkan untuk tetap setia dan tegar, berdiri teguh di atas batu karang, dalam situasi apapun, terlebih ketika kami melakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan, dan Engkau yang memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, terima kasih, dan sekali lagi kami ingatkan jangan lupa untuk saudara, jika saudara dapat memberikan kesaksian sehubungan dengan materi firman Tuhan ini, saudara bisa tinggalkan kesaksian itu di kolom komentar. Kemudian jika saudara terberkati, saudara boleh like video ini, bagikan video ini, dan mohon di-subscribe channel YouTube Murid Segala Bangsa, karena dengan demikian saudara juga berkontribusi memberikan video-video ini untuk lebih banyak tersebar cepat kepada banyak umat-umat Tuhan
dimanapun mereka berada. Dengan demikian kita dapat mewujudkan misi untuk memuridkan segala bangsa dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.